Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsi, NIM C24170096. Saya akan memaparkan hasil field trip mengenai analisis logam berat timbal Pb dan tembaga pada kijing Taiwan, Anadonta wurmia. Logam berat merupakan bahan anorganik yang dapat menurunkan kadar kualitas perairan IATA 2008. Sedangkan kijing Taiwan merupakan biota akuatik yang hidup menetap di dasar perairan atau bersifat settle. Kijing Taiwan ini masuk ke Indonesia secara tidak sengaja ketika Indonesia melakukan introduksi ikan nila pada tahun 1990. Alat yang digunakan ada alat bedah, itu digunakan untuk membedah biota. Flashback digunakan untuk sebagai sampah dari sisa membedah. Ember digunakan sebagai wadah untuk tempat biotanya ketika sampling. Kamera digunakan untuk mendokumentasi proses field trip. Spidol dan label digunakan untuk menamai biota. Papan jalan alat ini, sedangkan sarung tangan Ekman Grab digunakan sebagai alat sampling biota kijing Taiwan. Jala digunakan untuk sampling ikan. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. pH meter digunakan untuk mengukur pH perairan. Begitu juga dengan DO meter digunakan untuk mengukur DO. Timbangan digunakan untuk mengukur berat dari biota, berat dagingnya, dan lain-lain. Sedangkan perahu karet digunakan sebagai alat untuk sampling. Bahan yang digunakan ada beberapa ekor ikan dan kijing Taiwan. Lokasi pengambilan sampel itu dilakukan di dua perairan, yaitu situ LSI, IPD, dan situ Gede. Pengambilan sampel ini dilakukan pada hari Rabu 29 April 2020 pukul 13 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian sampel yang telah didapatkan dilakukan analisis di Laboratorium Biologi Makro 1. Ini merupakan rumus analisis data sebagai berikut. Hasil yang diperoleh yang pertama itu tabel 1 hasil pembandingan CU dan situ Gede. Dapat diketahui bahwa nilai PB di situ LSI ini bernilai minus 3,3217, artinya di situ LSI tidak ditemukan logam berat PB. Sedangkan logam berat PB ditemukan di situ Gede sebesar seperti berikut. Nah, untuk logam berat CU, nilai yang paling tertinggi didapat di situ LSI sebesar 4,1907. Diduga bahwa hasil logam berat CU dan PB yang didapatkan di
di Situ Gede itu karena adanya masukan limbah dari rumah tangga yang terbawa oleh air melalui selokan. Hasil yang kedua yaitu perbandingan nilai MY, BCI, dan STI. Diperoleh bahwa hasil MIPYRD dari perairan Situ Gede itu lebih besar dari perairan Situ LSI. Sedangkan untuk nilai BCI dan STI-nya, selisih antara kedua perairan tidak terlalu besar. Tabel yang ketiga yaitu nilai MTI pada orang dewasa. Nilai MTI ini digunakan untuk standar logam berat yang bisa dikonsumsi oleh orang dewasa per 1 minggu. Nah, diperoleh nilai logam berat PB di Situ Gede itu sebesar 0,025. Maaf, didapat bahwa nilai logam berat PB yang diperbolehkan untuk dikonsumsi itu sebesar 0,025 mikrogram per kilogram berat badan. Sedangkan nilai MWI-nya sebesar 1,25 mg per minggu yang boleh dikonsumsi. Sedangkan untuk nilai MTI-nya sebesar 0,7770 gram per minggu. Untuk logam berat CU itu diperoleh nilai PTWI sebesar 3,5 mikrogram per kilogram. Nilai MWI-nya sebesar 175 mg per minggu. Sedangkan untuk nilai MTI di Situ Gede untuk logam berat CU sebesar 50,7496. Untuk Situ Perairan sebesar 41,75191 gram per minggunya. Jadi dapat diketahui bahwa nilai MWI, logam berat PB yang dapat dikonsumsi oleh orang dewasa dengan berat badan 60 kg adalah sebesar 0,025 gram mikrogram per kilogram berat badan atau 1,25 mg per minggu. Sedangkan untuk nilai MWI logam berat CU yang dapat dikonsumsi oleh orang dewasa dengan berat badan 60 kg itu sebesar 3,5 mikrogram per kilogram berat badan atau 175 mg per minggu. Tabel 4 nilai MTI pada anak-anak. Untuk logam berat PB dapat diketahui bahwa nilai MTI, nilai PTWI itu sebesar 0,025 mikrogram per kilogram. Untuk MWI-nya sebesar 0,375 mg per minggu. Sedangkan MTI-nya sebesar 0,6033 gram per minggu. Sedangkan untuk di MTI di Situ Perikanan itu tidak diketahui. Kadar logam CU
kadar logam Cu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi itu sebesar 3,5 mikrogram per kilogram berat badan atau 52,5 miligram per minggu. Jika dikalkulasikan ini menjadi gram sebesar 181,0358 gram per minggu untuk logam Cu di perairan Situ Gede. Sedangkan untuk di perairan situ perikanan itu sebesar 12,5277. Nilai MWI ini digunakan untuk seberapa besar kadar logam berat yang boleh dikonsumsi oleh manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak. Apabila logam berat yang masuk ke dalam tubuh itu melebihi nilai MWI-nya, maka logam berat tersebut dapat bersifat toksik bagi tubuh manusia. Untuk logam berat Pb, apabila terjadi keracunan atau keracunan akut Pb, itu dapat menyebabkan gangguan fungsi otak, gangguan fungsi pertumbuhan, disfungsi hati maupun ginjal, dan terjadi gangguan reproduksi yang dikemukakan oleh Azhar et al. 2012. Sedangkan untuk logam berat Cu, apabila dikonsumsi melebihi kadar MWI-nya, maka akan menyebabkan gejala keracunan seperti sakit perut, mual, muntah, diare, serta dapat mengakibatkan gagal ginjal, dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Itu dikemukakan oleh Siaka pada tahun 2016. Penetapan standar SNI untuk logam berat Pb itu berdasarkan SNI nomor 7387 tahun 2009 mengenai batas maksimum logam berat Pb yang diperbolehkan dalam tubuh biota air, yaitu sebesar 1,5 mg per kilogram berat badan. Kesimpulan, hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa kadar logam berat Pb dan Cu pada biota masih di bawah ambang batas yang diperbolehkan. Akan tetapi, perlu diwaspadai sebab sifat logam berat yang dapat terakumulasi di dalam tubuh, sehingga apabila mengkonsumsi biota air tawar yang mengandung Pb dan Cu secara terus-menerus dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Saran yang diberikan yaitu perlu dilakukan analisis logam berat lainnya seperti CD dan Zm sehingga dapat diketahui apakah biota tersebut masih bisa dikonsumsi atau tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.